Selamat Natal dan Tahun Baru. Senang sekali reuni bersama Bapak Mama saudaraku setelah hampir 7 tahun tidak pernah ada di sini. Ini sebuah sukacita besar ketika Bapak Pendeta Stef meminta untuk memimpin kebaktian hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Mama Pendeta Nini dan juga para presbiter untuk pelayanan hari ini. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang memberkati kita di bawah tema kasih Tuhan bagi segala bangsa. Sekali lagi, kasih Tuhan bagi segala bangsa. Bapak Mama saudara semua, ketika membaca tema ini atau ketika mendengar tema ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Mama semua? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Atau apa yang menjadi kesan kita ketika dengar tema ini? Ada yang bisa bilang kok? Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak. Saya punya kesan seperti ini. Kalau kasih Tuhan bagi segala bangsa menjadi tema khotbah kita, berarti diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari bahwa ternyata kasih kita belum mencapai semua orang. Amin. Kasih suami kepada istri sudah sempurna belum? Kasih kakak adik sudah sempurna atau belum? Kasih papa mama kepada anak-anak sudah sempurna atau belum? Mulai dari situ, mari kita renungkan kembali. Sekali lagi kesan yang ada dalam pikiran saya ialah bahwa rupanya kasih kami sebagai manusia masih terbatas pada diri kami dan mungkin orang-orang yang kami suka, sedangkan orang-orang yang kami tidak suka, kasih kami jauh dari mereka. Tapi tema ini mau memberitahu kita bahwa kasih Tuhan tidak bisa dikurung dalam satu kelompok kecil orang, dalam satu marga tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, dan budaya tertentu. Tetapi kasih Tuhan menjangkau semua orang, dan itu sebabnya dalam kalender pelayanan gereja hari ini kita rayakan hari baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mungkin katong juga bertanya, kok itu baptisan hanya pegang ambil sandia kopi celok di kali yang tahu bersih kok kotor jo. Ya pun penting dia apa kok katong harus rayakan secara khusus. Betul, kelihatan seperti katong tertarik karena dia dicelok campur aduk dengan orang-orang yang disebut sebagai keturunan ular beludak tadi toh. Tapi dia pun penting ialah bahwa Allah yang kasihnya tidak bisa dikurung itu mengambil rupa sama dengan kita manusia kecuali dosa, hadir di dalam dunia di mana kita tinggal untuk kemudian ikut bergumul bersama kita dalam setiap pergumulan dan harapan kehidupan kita. Manis, pahit, susah, senang, beruntung atau malang, kelimpahan atau kemelaratan, Allah ikut bergumul bersama kita. Karena itu jangan kecewa dan putus asa. Kadang kita sakit sedikit kita bilang, saya ini Tuhan subuang beta Tuhan sulupa buang sambeta kok, dan seterusnya. Tapi tidak, Ia hadir dan ikut bergumul bersama kita atas apa yang kita gumuli. Mungkin kita tidak lihat, tapi Dia juga
juga ikut bersedih dan menangis ketika kita dilukai, diciderai, dan disakiti. Karena itu terkadang kita menangis sebentar saja, tapi kemudian sudah kembali pulih. Melalui Yesus Kristus, semua orang dan segala ciptaan mengalami kehadiran Allah, merasakan rangkulan kasih Allah, dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudariku, bacaan kita hari ini adalah bagian dari pertanggungjawaban Petrus mengenai baptisan Kornelius. Kenapa baptisan saja? Mesti ada tanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Ada salah di apa? Salahnya di sini, di kalangan jemaat mula-mula, mereka bergumul untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota umat Allah, siapa yang layak. Karena apa? Karena jemaat mula-mula itu adalah orang-orang Yahudi, maka wajar kalau mereka beranggapan, bahkan termasuk Petrus, bahwa amanat agung Yesus, yakni pergi dan jadikan semua bangsa muridku, itu hanya ditujukan bagi orang-orang Yahudi. Sehingga ada pembedaan antara agama Yahudi dan agama yang bukan Yahudi. Karena apa? Karena kekristenan dipahami sebagai bagian dari agama Yahudi. Jadi keselamatan menurut orang Yahudi hanya untuk umat Israel. Umat atau bangsa lain nanti binasa. Karena apa? Karena dong berdosa. Orang Kristen itu adalah orang Yahudi yang sudah berdosa karena dong hafal mati itu 10 hukum. Dan itu mengakibatkan dua pemikiran yang berkembang di kalangan umat Israel atau orang Yahudi. Itu yang pertama, dong berpikir Allah sonde mungkin binasakan dong. Allah tak mungkin membinasakan umat Israel atau orang Yahudi. Pemikiran ini memang kelihatannya perlahan, namun pasti telah membuat mereka bertindak seenaknya sebagai umat pilihan Allah. Mereka tutup diri terhadap orang yang di luar orang Yahudi, di luar orang Israel, karena dong najis toh, dong kotor, dong layak bergaul dengan orang suci kudus. Itu yang di dalam catatan itu bilang ada stigma, pemikiran negatif, penilaian negatif. Yang kedua, karena bangsa lain adalah berdosa, maka umat Israel tidak suka bergaul. Dia makan di sini, dia pun sahabat, ada anak kecil yang pilih nasi basi di tong sampah lalu makan, dia son pusing kok, dia siapa? Mau tolong dia. Dan ini cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu cukup menjelaskan pada kita bahwa orang Yahudi tidak mau menolong orang lain selain bangsanya sendiri. Mungkin Bapak Mama pernah nonton videonya Pak Yandi Manobe. Memang orang Yahudi mau tolong orang lain, tapi Pak Yandi Manobe bilang tergantung siapa yang mau ditolong. Kalau dia omo-omo, opo-opo, dia bilang, oh itu Tuhan suatur, dia pun jalan. Dia celaka, dia terus tolong, itu dia pun jalan. Tapi kalau dia masih misalnya janda muda yang masih bisa, harus ditolong, dong baku rampas. Ada imam, ada orang Lewi, dan ada siapa lagi yang lewat dong rampas. Siapa yang mau tolong duluan, soalnya ini masih janda, nah mereka rampas. Nah, sehingga pada ayat 34 sampai 36 Petrus bersaksi bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pilih kasih. Kasih Allah sekali lagi tidak bisa dikurung oleh suku bangsa tertentu. Bahwa orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi akan diterima oleh Allah. Yang penting dia percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Pertanyaan kembali ke kita.
kita bilang kita pengikut Kristus, kita percaya Kristus, sudah lakukan sepenuhnya kehendak Allah di dalam Kristus? Sudah mengasihi orang yang bukan ketumpung keluarga? Sayang dia baik-baik? Suami san pukul-pukul istri lah? Atau coba lihat, orang Kristen bunuh orang Kristen, polisi Kristen bunuh polisi Kristen, di rumah polisi diadili oleh polisi, disidik, diperiksa dan seterusnya oleh polisi. Apakah orang Kristen seperti ini akan diselamatkan daripada dia yang bukan orang Kristen yang percaya dan melakukan kehendak Allah? Maka tadi saya bilang, tema ini semacam panah atau apa lembingnya ketika kita pun dada untuk lihat kembali kita pun jangkauan kasih itu sudah sampai di mana. Hal ini disampaikan Petrus kepada Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Ayat 34, sebab apa? Cornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ketemu malu setengah mati, dan dia seorang Italia yang tidak beragama Yahudi, tapi dia takut Allah. Lalu saya sebagai pendeta, saya melayani. Saya tidak melayani semua orang dengan tulus. Apakah saya layak menyebut diri saya umat Kristen yang nanti diselamatkan? Petrus menyatakan demikian untuk meyakinkan Cornelius bahwa Allah berkenan pula menerima dirinya sebagai umat Allah. Petrus bersaksi bahwa dia telah belajar dari berbagai pengalaman pelayanan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan berjemaat. Roh Kudus menunjukkan padanya bahwa Yesus datang untuk mengajak segala bangsa dan suku bangsa menjadi bagian dari umat Allah. Roh Kudus mengubah pandangan iman Petrus dari pandangan yang tertutup terhadap kehadiran orang-orang dari kalangan bukan Yahudi menjadi pandangan yang terbuka menerima orang bukan Yahudi dalam persekutuan jemaat. Peristiwa baptisan Cornelius menjadi titik balik dalam pelayanan Petrus. Mulanya Petrus menolak Cornelius dengan alasan Cornelius kan orang Italia, bukan dia orang Yahudi. Dia pasti kafir, dia kotor, dia pasti berdosa. Tuhan telah mengubah pikirannya untuk menerima dan membaptis Cornelius serta seisi rumahnya. Sesudah itu Petrus diminta tinggal bersama untuk mengajar tentang iman dan tuntutan etis atau tuntutan norma sopan santun berkaitan dengan iman. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau bilang kasih Allah tidak bisa dikurung oleh sekelompok orang, sekelompok suku kah, sekelompok marga kah, sekelompok agama kah, dan seterusnya. Karya Allah berlangsung di tengah dunia, menjangkau semua orang dan segala makhluk. Tuhan tidak berkenan ciptaannya dibedakan, apalagi dipertentangkan, sehingga melahirkan sikap penolakan dan permusuhan. Peristiwa baptisan Cornelius menjadi pembelajaran iman bagi gereja mula-mula, gereja sepanjang masa termasuk kita yang hari ini ada di sini mendengar pemberitaan firman ini. Untuk apa? Supaya kita mengerjakan pendamaian di tengah kenyataan keberagaman. Benarkah kita sudah berdamai? Tadi beta tanya itu, benarkah sudah? Suatu waktu beta kunjungi orang sakit di ruangan cendana Rumah Sakit Bayangkara Kupang, satu ibu usia baya. Beta masuk, besok tahu dia tidur duduk dan tutup seluruh tubuhnya dengan bed cover.
Beta bilang salam, salam sehat, kenalkan beta Ibu Pendeta Nino Sono, rohaniawan rumah sakit. Dia langsung pecah menangis. Dia bilang, oh beta pun salam itu menciderai, melukai dan menyakiti hati mamaku. Dia baru salam sama langsung menangis. Dia bilang apa? Mama Pendeta, be ada di sini bukan karena beta sakit, bukan karena sakit lambung atau darah tinggi atau kolesterol atau gula darah. Ibu Pendeta soalnya lihat ini beta pun baru ini ada ikat dengan ini kain kasar begini karena bepung tulang ini patah, bepung tulang ini dada patah, bepung rebis juga patah. Patah karena apa? Kata patah karena bepung suami pukul sang beta. Terus sulapor mau lapor ke mana ibu, nanti dia ditahan juga keluar, dia pukul ulang, mungkin lebih jahat dari yang ini. Kenapa dia pukul? Kok kami 2 menikah, so 4 bulan, person hamil-hamil Juna. Oh begitu. Dia ada di mana? Dia ada kerja di PLN. Dia bilang bisa kok beta tunggu dia. Nanti sama kalau dia datang, kita telepon mama kasih tinggal nomor. Oke. Baik. Saya berpikir dalam hati, cintanya kepada istrinya yang awalnya dia katakan aku cinta padamu lebih dari semua orang, semua perempuan yang beta jumpai. Engkau satu-satunya dari 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Buktinya hanya untuk mendapatkan berkat keturunan, istrinya harus patah tulang bahu, patah tulang dada, patah tulang rebis. Apakah memang untuk mendapatkan berkat keturunan itu adalah tugas seorang perempuan untuk mencipta satu manusia di dalam rahimnya, ataukah itu hak Tuhan? Besok siang setelah kunjungi semua saya ingat ini ibu. Saya berdoa sebelum ke sana, mudah-mudahan Tuhan, saya pengen ketemu dengan itu Pak. Ketika bertemu dia sendiri yang jaga istrinya. Saya tanya, oh ini ibu Busan? Iya. Baik, Bapak pun cinta ini sangat menarik dan dia suka Bapak pun cinta terhadap ibu. Dia tanya Bapak, kira-kira untuk ada keturunan itu kedaulatan siapa? Istriku, bapakku, atau siapa? Dia tunduk dan memang dia besar kayak Mekison. Jadi memang oh pantas buku model kayak Mekison, suka nonton Mekison naring, bu susah naring lagi mapi naring di rumah. Dia tunduk sadar dia omong. Dia omong dia bilang bu, beta ada buku Alkitab, coba bu baca ini. Pertama Samuel ini, bu baca kuat-kuat kok bedanya. Sampai di satu ayat yang bilang, lalu Tuhan mengingat Hana ketika Hana bersetubuh dengan Elkana suaminya. Ia hamil, ia mengandung. Dia bilang ulang lagi, lebih keras supaya berdengar. Sekali lagi ulang. Terus habis dia bilang, Bapak tahu kenapa disuruh ulang-ulang? Soal buka rahim dan tutup rahim itu Tuhan, bukan Bapak dan Mama. Sudah paham? Sudah itu. Lalu bagaimana merawat lukanya? Bapak tahu dia terluka fisik, tapi batinnya terluka dan itu tidak ada obatnya. Untuk memulihkan Bapak kasih dia 2 miliaran, triliunan juga tidak, dia tidak akan pernah sembuh. Nah, kalau yang begini, kalau masih ada di kalangan kita, tema khotbah ini pas. Kasih ingat kita, periksa kembali untuk kemudian Pak Harun.
Beta percaya bahwa ada saja, bisa ada di antara kita yang kakak adik belum tiba selamat Natal tahun baru. Padahal Natal itu damai ya. Ketemu biasa bilang damai Natal, membawa bahagia di tahun baru. Tapi hanya ada orang-orang yang baik, yang mau saya, yang senang, tapi ada apa lebih baik dari dia. Nah, karena itu penilaian negatif dan pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang tidak berkenan kepada Allah, karena di dalam Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus semua orang dari bangsa manapun adalah anak-anak Allah. Gereja tidak boleh membangun persekutuan hanya untuk suku tertentu, marga tertentu, dan tidak menerima orang tertentu dari marga atau suku lain. Sampai di sini saya baca pernyataan di dalam catatan majelis sinode, saya ketawa kecut. Kenapa? Pergumulan gereja sepanjang masa ada di sini. Saya percaya bahwa di Getsemani tidak. Tapi di tempat-tempat pelayanan yang lain umumnya, ketika akan memilih para pejabat gereja, apakah itu penatua, diaken, dan pengajar, orang mesti lihat dulu bibit bobotnya. Berpengaruh tidak di dalam jemaat ini? Ketika dia berbicara didengarkan atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Dia dari keturunan mana? Ini pergumulan gereja. Maka baptisan Cornelius dimaksudkan supaya kita belajar agar coba kita perlahan-lahan membarui. Benar, ini terjadi karena juga kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam 3 hal sebagai batu tunggu ya. Hidup dalam gereja, hidup dalam budaya dan adat, hidup dalam pemerintahan sebagai warga masyarakat. Itu betul ada. Tapi kita belajar untuk memperbarui dia, sehingga dia tidak terlalu mengintervensi hal-hal penting yang injili sifatnya. Selain itu kita belajar bahwa persekutuan yang tidak membuat penilaian negatif dan pembedaan perlakuan haruslah juga aktif dengan kegiatan pengajaran supaya menjadi persekutuan yang mengenal Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Beta tanya, ini gereja seumur berapa tahun loh Bakman? Gereja ini dibangun seusia berapa tahun? 100 lebih kok, sekitar 100 lebih. Beta tanya warganya yang menjadi warga jemaat Getsemani Tarus Timur, ciri khas Yesus yang paling terkenal yang Anda tahu itu apa? Dia pun ciri khas yang kalau lihat dia biar digalak, itu Yesus. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ciri khas Yesus yang paling sederhana yang mudah orang tahu itu adalah pagi-pagi buta sebelum dia ketemu murid-murid, dia menyingkir ke gunung atau di atas bukit, dia berdoa. Dia anak Allah, dia kembali dan dia kerja. Malam dia habis kerja, dia suruh murid-murid besok berangkat dahulu, dia masih kembali ke bukit dan dia berdoa. Adakah pengajaran ini kepada anak cucu kita ketika mereka masih kecil sama dengan Ren dan Gidel ini? Adakah kita ajari mereka? Lalu mereka akan mengerti? Kalau Bapak campur sun untuk kasih makan ini, Ren, Mak Me bilang, beta doa Bapak kok baru kasih makan. Begitu? Atau anak ada merengek minta tete, Bapak bilang cepat tutin amusu mau putus nafas. Bapak tunggu kapan berdoa mereka. Ada kok? Itu sangat susah ibu, nana nafas mau putus masih tunggu ibu pun berdoa kok kapan dia pun nafas ini baik. Tapi itu hal
sederhana yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, melainkan dipraktekkan supaya dia melihat dan mengalami sejak kecil. Itulah ciri Yesus. Bagi banyak orang menganggap ini berat. Berdoa dan dia sentuh. Betul, dia sentuh apa? Tapi dia punya insting secara rohani yang diberikan Tuhan itu meresapi perlahan-lahan sebelum dia bisa berbicara dan mengerti. Dari situ dia akan tumbuh dan berkembang secara seimbang jasmani dan rohani, dan menjadi anak yang kita harapkan menjadi anak yang menjadi berkat, anak yang takut akan Tuhan. Itu memang sederhana, tetapi itulah dia. Saya mau bilang bahwa kita punya tugas, bilang apa? Dengar khotbah ini habis pulang, tetapi jangan berhenti mengajar tentang hal pengenalan akan Kristus. Nah, mengajar dengan apa? Apakah dengar khotbah habis sudah? Atau bapak dan mama di rumah baca Alkitab nasihat-nasihat sudah? Atau boto-boto son betul sudah? Atau cukup di ibadat di mana dengar dan sudah? Beta mau bilang, kurangi nasihat dan petua, perbanyak praktek hidup yang menjadi teladan. Mulai dari teladan murni orang tua di rumah, supaya generasi kita mengenal Kristus dan hidup sesuai ajarannya. Supaya generasi kita bisa bekerja keras, bernyanyi, berdoa, dan tekun sambil melaksanakan kehendak Allah dengan prinsip hidup. Sebagai prinsip hidup, kehendak Allah itu sebagai prinsip hidup. Beta bilang kemarin dalam penggembalaan, anak sekarang kata nasihat dia ada di HP. Dia sampai bilang iya kok, soalnya kok tong omong sebentar dia ketawa. Ya ini mau masuk bagaimana? Pengajaran kita tidak akan mendapat tempat. Tapi coba dipraktekkan. Ketika kita omong dia mengerti 20%. Kita praktekkan itu dia sudah mengerti 80%. Apalagi dia terlibat di dalam dan ikut melakukannya. Maka tadi dia bilang biar dia masih kecil cuma mau makan, doa sandia bersuap sandia supaya dia praktek dari kecil. Sekali lagi kurangi nasihat, perbanyak praktek hidup. Sebab sekarang ini orang mulai sibuk mau kerja sawah, kok ada yang mau panen jagung, kok ada yang mau potong sayur, kok mau ikat sayur dan seterusnya. Tapi juga orang sedang ribut dengan politik dinasti. Karena itu memang bilang zaman ini teladan itu lebih penting daripada kata-kata. Be punya satu cerita, ada 3 orang yang padekat rumah. Dong ini duduk bercerita tentang isi Alkitab. Yang satu punya nama Eklopas, panggil hari-hari Opa. Yang satu pun nama Lukas, panggil hari-hari Uka. Yang satu pun nama Thomas, panggil hari-hari Oma. Jadi Opa, Uka, dan Oma. Opa itu kerja di PLN. Jadi waktu dong duduk kumpul sama-sama, dia bangga sekali, dia bilang begini, ketong begini-begini mah, kalau bukan ketong, bosong semua soalnya bisa lihat apa-apa. Karena apa? Di PLN itu ketong pung semboyan, akulah terang dunia. Dia bangga, dia angka-angka dia mbah. Kemudian Uka itu dia kerja di kantor PUPR. Dia justru mau kalah, dia justru sombong, dia pukul dada. Dia bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus Oma, dia tahu dia mau omong apa. Dia sana ada kerja tetap mah. Pagi buta begini sejalan keliling, cari miras, cari sopi, cari moke, cari larut tua, minum sampai mata susun bisa terbuka, khusus jalan miring-miring, baru dia pulang di rumah. Tapi dia cuma angkat bicara dengan
sangat-sangat bangga. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Langsung ranting saja sombong mau mati. Lalu apa bilang begini, sekarang berhenti ngomong tentang Alkitab. Kau pulang dan kerja kau kasih teladan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita kembali ke dalam hidup rumah tangga, kerja, tugas pengutusan dan pengabdian kita masing-masing dengan bawa 3 prinsip. Prinsip yang pertama, tempatkanlah kehendak Tuhan sebagai prioritas utama. Sebab menjadi Kristen bukan sekedar menerima baptisan sebagai tanda dan meterai milik Kristus, rajin beribadah, rajin berdoa, melainkan membiarkan Yesus berkehendak dalam hidup dan karya kita, meskipun itu tidak mudah, sehingga menjadi teladan bagi generasi sesudah kita. Jangan sampai sesudah katong orang bilang, "Wih, dulu dia pembapa, dia pemama, baik sekali mahado sampai di inhana, terlalu busuk ini anak." Maukah kita mendapat cerita itu ketika kita susun ada? Mau? Besan mau. Betasan mau. Yang kedua, Tuhan Allah tidak membedakan orang dari suku, ras, agama, dan kebangsaan tertentu, melainkan Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi semuanya, dan bukan hanya manusia tapi bagi seluruh makhluk. Kalau di Mazmur dibilang api, hujan belerang, puting beliung, ular naga, guntur kilat, batu kayu, Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi mereka juga. Ia menjadi pembela yang gigih bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapanya dengan setia dan tegur. Maka kembangkanlah terus pola hidup sebagai orang-orang kepunyaan Allah dengan tidak memberi penilaian negatif dan membuat pembedaan perlakuan, tetapi sambut, terima dan rangkul semua orang menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita boleh secara bangga bicara seperti orang Yahudi bahwa katong pasti sonde dibinasakan. Tapi kalau itu kita tidak lakukan, kita boleh bertanya, kalau orang Kristen susah percaya Yesus dan son lakukan dia pun kehendak, dia diselamatkan atau tidak? Kita bawa pulang. Lalu orang yang bukan Kristen, mungkin suku ketemu saudara yang masih menganut agama suku Timur di Boti, ketemu saudara yang masih menganut Cingitiu di Sabu, ketemu saudara yang masih menganut Marapu di Sumba. Kalau mereka takut akan Tuhan dan hidup menurut kehendaknya secara suku tadi, apakah mereka tidak diselamatkan? Jawab sendiri. Yang terakhir, lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dalam tugas pelayanan kita, mulai dari dalam rumah tangga, keluarga sampai pada gereja dan masyarakat luas, supaya kita benar-benar menunjukkan identitas sebagai anak-anak Allah dengan hidup bersama dalam sikap saling merangkul, saling menerima, saling menopang dengan tidak menolak kehadiran suku tertentu, marga tertentu yang kita anggap berbeda dengan kita. Tetapi biarlah kita menjadi persekutuan yang benar-benar mengenal Kristus dan hidup sesuai dengan pengajarannya, bahwa Kristus itu Tuhan bagi semua orang, sehingga semua orang dan segala ciptaan mengalami kehadiran Allah, merasakan rangkulan kasih Allah, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.